Kali ini firasat kamu tepat. Dia mulai panik dan takut ketika black magic-nya kembali padanya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Conot seperti biasa. Aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini, sebagai acuan teman-teman. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini, hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih, teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini. Kali ini firasatmu tepat. Dia mulai panik dan takut ketika black magic-nya kembali padanya sendiri. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Ace of Pentacles. Nah, kartu koin muncul hadir sebagai energi pembuka, teman-teman. Dan jika aku fokuskan kartu pertama ini, oke, terhadap energi dari kamu terlebih dahulu, teman-teman. Jadi, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang suatu energi yang dimana aku melihat sepertinya kehidupan kamu selalu dipenuhi dengan keberuntungan. Oke. Kehidupan kamu selalu dipenuhi dengan berbagai kelancaran. Di dalam kondisi ekonomi, aku rasa ekonomi kamu cukup stabil. Kemudian, ketika kita berbicara terkait dengan perihal pekerjaan, kamu juga termasuk orang-orang yang dipercaya dan bahkan mungkin memiliki sebuah jabatan tertentu ya, yang cukup strategis teman-teman. Kemudian di dalam bisnis usaha, jadi semuanya itu berjalan dengan baik. Kehidupan rumah tangga. Jadi, dari apa yang aku katakan pada kartu pertama ini teman-teman, ya, ini menjadi salah satu faktor sebenarnya penyebab mengapa gitu ya. Mengapa seseorang itu mungkin mengirimkan black magic kepada kamu namun gagal. Kalau aku lihat ini gagal total, teman-teman. Ya. Kenapa aku katakan bahwasanya black magic yang dikirimkan oleh seseorang terhadap kehidupan kamu itu gagal total? Karena aku punya justice. Jadi ketidakseimbangan kekuatan, ketidakseimbangan energi. Ini yang terjadi, teman-teman. Jadi seseorang yang mungkin ingin mencoba-coba untuk menghancurkan kehidupan kamu, mengusik kehidupan kamu ya. Mungkin untuk menjatuhkan karir kamu, pekerjaan kamu, untuk menghancurkan usaha kamu, bisnis kamu. Kemudian untuk membuat kamu sakit, membuat hancur kehidupan rumah tangga kamu. Jadi itu nggak berhasil. Ya, itu nggak berhasil. Karena apa? Ketidakseimbangan kekuatan, energi. Ya mungkin energi yang kecil, ya ingin melawan energi yang besar, gitu. Energi yang memang benar-benar positif, teman-teman. Ya jadi aku rasa jauh dari ekspektasi. Nah, jadi apa sih yang membuat takut, teman-teman? Panik. Karena di sini kamu bukan orang yang aku akui, teman-teman. Ya, aku katakan tadi, bukan orang sembarangan ya, yang mudah untuk dihancurkan, gitu ya. Tentu bisa jadi kamu memang memiliki sebuah persiapan yang cukup matang ataupun mungkin karena kamu dekat dengan Tuhan masing-masing. Nah, jadi memang dari energi ini cukup menggambarkan tentang bagaimana ketakutan, ya, kecemasan, panik, ya ketika apa? Black magic yang dikirimkan kepada kamu ternyata nggak mempan, gagal, dan bahkan berpotensi
kembali kepada diri mereka sendiri, kembali kepada dirinya sendiri, teman-teman. Ya, dan dampaknya pasti ada. Ya. Kenapa dia panik? Kenapa dia takut, teman-teman? Ini biasanya dampak itu yang jelas-jelas ya, pasti membuat dia itu benar-benar terkejut, teman-teman. Ketika mungkin dia baru saja mengirimkan Black Magic dan kembali dan langsung membuat sakit. Itu juga yang membuat dia panik, takut. Ya, kemudian ketika apa? Mungkin ketika para pendamping kamu, mungkin juga leluhur kamu itu membalas dendam tanpa kamu sadari, bisa jadi juga seperti itu, teman-teman. Ya, itu yang terus menjadi sebuah momok ya, sehingga menimbulkan sebuah ketakutan. Gitu ya. Nah, karena memang kamu orang yang sebenarnya tidak mau mengusik kehidupan orang lain. Ya, tidak mau mengusik, tidak mau mengganggu hidup orang lain, teman-teman. Tetapi ketika kamu diganggu, maka memang aku akui pula di sini, teman-teman. Kamu orang yang sangat baik. Ketika ada orang baik, maka kamu akan memberikan hal yang lebih baik, terbaik, ya, beribu kebaikan bahkan. Tetapi ketika ada orang yang jahat dan zalim terhadap kehidupan kamu, maka kamu orang yang sangat kejam. Ya, orang yang lebih sadis mungkin ya dari apa yang mungkin mereka lakukan. Aku rasa sih ini sesuatu hal yang cukup fair. Ya, kamu pantang banget diusik, teman-teman. Oke, kemudian pada kartu berikutnya aku punya King of Wands. Ada Raja Tongkat. Raja Tongkat ini muncul hadir, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, ya, yang menjelaskan bahwasanya kalau melihat dari energi ini seperti apa ya, pendamping leluhur kamu yang memang memiliki apa ya, seperti kekuasaan, seperti orang-orang besar terdahulu, teman-teman, ya, ataupun mungkin juga seperti apa ya, mungkin orang-orang yang cukup berpengaruh lah di kehidupan masa lalu. Jadi itu kamu didampingi oleh leluhur yang memiliki kekuasaan yang sangat begitu besar, yang memiliki kekuatan juga mungkin yang sangat begitu besar. Jadi memang nggak ada keseimbangan ya, nggak seimbang sama sekali antara kekuatan yang menyerang dan kekuatan yang bakal kembali kepada dia sendiri, teman-teman. Sehingga itu yang membuat dia takut, cemas, dan bahkan bukan hanya dia ya, tetapi yang aku lihat ini bisa jadi ya, kepanikan itu. Oke. Ketakutan itu juga terjadi pada si dukun, teman-teman. Ya, aku rasa mereka salah di dalam memprediksi, dari dalam mungkin menerawang melihat kamu, ya. Karena mereka, aku yakin tidak bisa menerawang, ya, tidak bisa menerawang, mohon maaf, tidak bisa menerawang kamu, ya. Siapa mungkin sosok-sosok pendamping kamu, ya mungkin yang mereka lihat, ya hanya sosok-sosok kecil yang mendampingi kamu, energi-energi yang nggak terlalu besar, teman-teman. Ya mungkin itu hanyalah beberapa sosok-sosok pendamping, ya. Tetapi mungkin yang inti ya selama ini mereka tidak terlihat, tidak memperlihatkan, teman-teman. Tetapi ketika mereka mencoba untuk menyerang, maka mereka lah langsung yang bakal bertindak, gitu ya. Oke, next. Pada kartu yang terakhir aku punya Queen of Wands. Nah, ini terkadang membuat kamu bingung, teman-teman ya. Mengapa sih setiap ada orang yang berusaha mengusik kehidupan kamu, kok mereka sendiri yang hancur, ya mereka sendiri yang jatuh sakit? Karena memang ya kamu didampingi oleh beberapa energi-energi yang bukan sembarangan ya, teman-teman. Karena memang aku akui pula, ya kamu termasuk keturunan pilihan, ya orang-orang pilihan yang mungkin, ya teman-teman, Tuhan memberikan itu semua agar kamu selalu terhindar dari yang namanya orang-orang yang jolim. Ya, jadi seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin demikian reading untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.